Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hakim Matsos, di mana agaknya beberapa hari saya tidak aktif karena tentu kesibukan dan aktivitas real yang saya laksanakan. Nah, nampaknya kehadiran saya kali ini akan lebih tentunya di mana menyajikan informasi terkini. Ini ialah memperjelas dan mempertegas bagaimana seseorang cendekiawan yang memang betul-betul tentu menggunakan akal dan logikanya, sehingga tak heran beliau dijuluki sang profesor ahli, dan gelar tersebut bukan tanpa proses. Beliau Profesor Zahro ini termasuk di mana salah satu tokoh yang kepiawaiannya di bidang fikih, dan termasuk juga beliau adalah seorang peneliti. Namun kali ini yang membuat kita tercengang bagaimana beliau melucuti, menelanjangi, dan membongkar habis-habisan siapa sesungguhnya Habib Ba'alawi yang selama ini menjadi polemik bagi kita di seluruh Nusantara, di mana mereka selalu menggaungkan bahwa mereka adalah zuriyah cucu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, silakan kalian menyimak dari keterangan yang sangat lugas dari Profesor Dr. Zahro, di mana pula ini bukti bahwa perjalanan penelitian yang dilakukan awal oleh Kiai Haji Imaduddin mempunyai dampak yang luar biasa dan mampu tentunya kita selaku orang-orang yang terpelajar sesuai dengan tentunya apa yang menjadi prinsip kita dalam mengambil sesuatu informasi. Nah, sahabat-sahabatku, tidak perlu panjang lebar dan berlama-lama, silahkan kalian simak, dan kelak silahkan kalian berikan komentar. Komentar kalian yang santun tentunya. Ini bukan soal kebencian, tapi kita ingin satu kebenaran. Silahkan simak videonya. Apalagi ngaku keturunan Nabi, padahal bukan. 180 orang sudah tes DNA di seluruh dunia, ternyata bukan. Gitu. Jadi saya ini terpaksa bicara Ba'alawi itu, ya kasihan lah, kasihan mereka. Kalau ngotot-ngotot tetap mengaku keturunan Nabi itu beresiko. Lalu mereka ada yang mengatakan gak ngakui keturunan Nabi itu kafir. Ini di sini ada videonya, saya punya, yang gak ngakui zuriyah habaib itu di Yaman itu ya begitu. Abraha ya dari Yaman. Saat yang ngaku Nabi itu, Abraha itu Nabi sebelum jadi Nabi, Nabi lahir itu Abraha. Nabi akan wafat itu ada yang ngaku Nabi namanya Sa'ad di Yaman. Dan memang Yaman itu negara Arab komunis satu-satunya. Waris Nabi itu bukan ulama, tapi habaib. Ini dengan ngaco. Padahal ada hadisnya, hadis sahih, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, dan Nabi secara Nabi Muhammad SAW tegas bahwa yang ditokohkan itu bukan nasab beliau. Abu Bakar ya mertuanya, bukan nasab. Umar mertuanya, Utsman mantunya, Ali mantunya. Yang Hasan Husain iyalah cucunya, itu darah Nabi. Tapi untuk pewaris bukan Ba'alawi, apalagi Ba'alawi. Mohon maaf, tolong penjenengan sadar ya, yang Ba'alawi itu jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi lah sudah. Secara ilmiah sudah terbukti, secara filologi terbukti, secara DNA terbukti bukan. Pak Kures itu ngaku sudah. Pak Kures siap? Dulu ya merasa merasakan bukan ahli nasab, tapi kemudian beliau tes DNA ternyata haplogrup-nya G, ya sudah, dan lain-lain lah. Sudah, saya tidak ingin mendawak-dawak ini, tapi ngaku keturunan Nabi itu berisiko.
ngaku keturunan Nabi, berisiko berat. Anggur keturunan Nabi, gak ngaku keturunan Nabi, itu bagus. Naat misalnya, naat itu nakobah ansab aulia tis'ah. Saya termasuk pengurus pusat itu. Naat itu adalah keturunan Nabi Sayyidina Husain dari para wali songo itu. Tapi gak ngaku, gak usah diumumkan, tapi ada organisasinya. Jadi para habaib saya ingatkan ya, kalaupun kalian misalnya keturunan Nabi, tidak usah ngaku. Apalagi kemudian dikatakan bukan lalu marah, itu jelas bukan wis. Kok marah kenapa? Tidak usah lah. Biar dikatakan biar keturunan atau bukan, sudahlah. Toh kita semuanya ini inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah yang paling bertakwa, bukan nasab siapa. Apalagi ngaku ahlul bait, bukan ahlul bait itu hanya 5. Sayyidah Khadijah bukan, yang ahlul bait itu Nabi, kemudian Sayyidina Ali, Hasan, Husain, siapa ya situ ya, Fatimah. Ini dalam hadis ini yang ahlul bait. Yang lain dzurriyah iya, yang dzurriyah ada darah Nabi mungkin keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, keturunan 2 orang ini saja, tapi bukan ahlul bait. Dzurriyah artinya keturunan. Tapi kalaupun iya ya tidak usah lah ditonjol-tonjolkan, apalagi menjadi pewaris Nabi. Bukan, pewaris Nabi adalah para ulama ya. Jadi ini yang habaib yang masih muda ini, mungkin didoktrin oleh orang tuanya atau gimana, tapi pesan saya lebih baik nggak ngaku tapi keturunan Nabi daripada ngaku tapi bukan keturunan Nabi. Itu sungguh, saya ulang, nggak boleh mencium bau surga. Apa nggak berat tuh? Apa nggak resiko tuh? Jadi bukan ngaku keturunan Nabi, wong ngaku keturunan bukan bapaknya atau bukan nasabnya, itu nggak boleh mencium bau surga. Apalagi ngaku keturunan Nabi, padahal bukan. 180 orang sudah tes DNA di seluruh dunia, ternyata bukan, ya respi gitu. Jadi saya ini terpaksa bicara Pak Alawi itu, ya kasihan lah, kasihan mereka. Kalau cik ngotot-ngotot tetap mengaku keturunan Nabi itu beresiko. Lalu mereka ada yang mengatakan gak ngaku keturunan Nabi itu kafir. Ini di sini ada videonya, saya punya. Yang gak ngakui dzurriyah habaib itu dzurriyah Nabi kafir. Apa dia bukan yang pertama yang kafir? Nabi loh yang tahu. Orang Islam yang mengkafirkan saudaranya, maka dia yang kafir atau dua-duanya kafir? Kan berat ini. Habib tak jam siji ya. Ada begini, saya juga sampaikan kepada saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang habaib, tolong sadari demi keselamatan penjenengan di akhirat, jangan aneh-aneh. Ini ada yang aneh begini, ada masjid Ba'alawi di Yaman itu lebih utama dibanding masjid Makkah atau Madinah. Yang ini kan ngaco. Walaupun pro Ba'alawi ya jangan nemen-nemen. Ada videonya, ada. Saya masih ada di sini, tapi tidak saya pengen cari sendiri. Jadi ada masjid Ba'alawi itu lebih afdol dibanding Makkah Al-Mukarram, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah, juga Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita ini berkunjung bukan ke masjid yang di Yaman itu, tapi berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram jamaah sekali sholat itu 100.000 kali pahalanya.
Di Madinah 1000 kali, satu kali sholat jamaah di Madinah itu pahalanya 1000 kali. Di Masjidil Aqsa sekali berjamaah 500 kali. Itu yang bersabda Rasulullah SAW. Jadi ini kan apa tidak takut menyalahi total ini, mengistimewakan Masjid Ba'alawi ini. Tolong ya, panjenengan kan juga ingin selamat di akhirat. Kalau ada saudara yang berlebihan begini, ini tolong dinasihati dan videonya itu dihapus. Tidak benar ada masjid lebih utama dari 3 masjid, ini tidak ada. Walaupun di Yaman juga sama dengan di Al-Qadar ya, sekali sholat paling pol 27 kali derajat. Kalau berjamaah di Al-Qadar sama dengan Masjid Ba'alawi, tidak ada lebihnya. Masjid dimanapun selain 3 masjid ini fadilahnya sama, statusnya sama, pahalanya sama. Kalau sholat berjamaah 27 derajat, kecuali pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Iktikaf di sini atau iktikaf di Masjid Ba'alawi sama, kecuali nanti di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tolong ini ada orangnya, dan saya yakin semua saudara Ba'alawi sudah tahulah, moga-moga tahulah yang begini ini berlebihan ya. Berlebihan itu ya gulat kan kacau. Dan memang nuwun sewu, mohon maaf ya, di Yaman itu ya begitu. Abraha ya dari Yaman, saat yang aku nabi itu, Abraha itu nabi sebelum jadi nabi lahir itu Abraha. Nabi akan wafat itu ada yang aku nabi namanya saat di Yaman. Dan memang Yaman itu negara Arab komunis satu-satunya, dan Ba'alawi itu keturunan dari Yaman. Saya tidak mengejek Ba'alawi. Ba'alawi itu banyak yang baik, saudara kita orang Islam. Tapi saya ingin ingatkan, kalau soal agama mohon maaf ya, orang Arab bisa bahasa Arab, tapi kalau ngertinya agama, saya sudah berdebat berkali-kali di Mesir maupun di Sudan. Gak sepiru, kecuali ya syekhnya ya, kalau guru saya ya jelas hebat. Tapi kalau teman-teman saya sekelas saya, demi Allah ya, kalau saya sumpah gak enak ya, sak kelas itu ditanya oleh dosen, yang bisa jawab orang Indonesia namanya Ahmad Zahro. Dipuji sundul langit oleh dosen, sementara mereka diam, sehingga waktu training atau semacam apa mas, kursus pribadi itu loh, apa kursus pribadi apa namanya, kursus pribadi, jadi kenapa privat ya, waktu itu akan ujian ada privat, yang ngajari orang Arab ini saya. Bukan saya hebat, enggak, saya lebih dulu belajar bahasa Arab itu. Kalau tata bahasa iso aku, tapi nek miso-miso iso kok kono iso lancar miso-miso. Tapi kalau qawaid, nah aku hafal alfiyah dulu, tapi saya selalu tapi yang jelas waktu di sana itu ada privat bahasa Arab, itu orang-orang Arab itu privatnya kepada saya. Bukan berarti saya lebih pintar, saya lebih dulu belajar, dan saya tentang qawaid kan jelas orang asing lebih tahu, orang Indonesia lebih tahu, dan banyak, bukan hanya saya, teman-teman saya yang dari pesantren rata-rata lebih ngerti tentang kaidah bahasa Arab atau qawaidul lughah, apalagi terkait dirasah mutaqaddimah di lughah Arabiyah.
studi Atsvan bahasa Arab, waduh sudah kacret nih mereka, kacret itu tertinggal. Ini bukan apa-apa, saya hanya ingin menggambarkan bahwa soal ilmu bukan Arab nggak Arab, tapi kalau soal Nabi memang Arab, Rasulullah SAW, tapi juga sahabat. Tapi kalau ilmu berikutnya, generasi berikutnya, iyalah orang Arab ada yang alim, tapi di Indonesia itu lebih banyak yang alim, karena di Indonesia itu di dunia ini paling banyak pesantren di negeri ini. Di Mesir itu hanya berapa? Tidak banyak, memang yang Al-Azhar top ya, tapi yang di desa-desa yang katatib atau pesantren itu kalah dengan Indonesia. Terbanyak di Indonesia itu pesantren kira-kira 28.000. Coba 28.000 se Indonesia. Di Mesir berapa? Tidak ada 1.000 kalau katakanlah sekitar 1.000 lah. Mesir ini, Arab Saudi juga gitu ya, ribuan lah, tidak sampai di atas 10.000. Dan dalam sejarah juga tercatat bahwa orang-orang Indonesia pernah menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak ya, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Yasin Al-Fardani, menjadi gurunya orang Arab. Jadi kalau soal alim bukan kita nomor 2, terserah, tergantung dia belajar di mana atau selama apa belajarnya, bukan Arab atau tidak Arab. Tapi kesannya memang kita itu di nomor 2 kan, berpokok agama kita di nomor 2 kan, baru kalau debat nanti kerosok mereka kalah dalil-dalil itu. Secara umum orang Al-Qadar, makmum Al-Qadar gitu.